Dahulu, aku tidak efisien dalam tugasku. Tiap kerjakan proyek video, aku mengubahnya berkali-kali, yang sangat memengaruhi kemajuan pekerjaan. Awalnya, kupikir itu akibat kurangnya aku berpendapat. Karena setiap kali mereka menyarankan revisi, aku tidak periksa apa itu dibutuhkan menurut prinsip, dan hanya buat perubahan yang disarankan. Sarannya tidak terlalu masuk akal, jadi terus dikerjakan ulang. Lalu, setelah dipangkas dan ditangani, menerapkan firman Tuhan dan merenungkan diri, aku menyadari ada watak jahat dan niat jelek di balik kurangnya sifat tegasku. Itu beberapa bulan lalu. Lalu ada mereka yang selalu bersikeras dengan pandangannya sendiri dan tak bisa terima saran orang yang memengaruhi kemajuan pekerjaan. Pemimpin kami menyingkap mereka, tapi mereka tak berubah dan diberhentikan. Kupikir, jika nanti orang menasihatiku, aku tak boleh menentangnya. Jadi, tiap kali menyelesaikan proyek video, saat semua memberi nasihat, aku hampir selalu menerimanya. Meski itu masalah kecil dan opsional yang tak perlu diubah. Aku sebenarnya berpikir beberapa perubahan tak sesuai prinsip, dan beberapa hanya revisi kecil. Tapi aku takut jika tak kuterima, pengawas dan saudara-saudariku akan berpikir buruk tentangku. Akankah mereka berpikir aku congkak dan tak bisa terima nasihat? Jika aku memberi kesan, aku tak bisa menerima kebenaran, apa aku akan langsung diberhentikan? Lagi pula, aku tak begitu yakin dengan pendapatku. Jika aku salah dan tidak membuat perubahan yang diperlukan, jika ada masalah setelah videonya tayang, aku harus bertanggung jawab. Setelah memikirkannya, untuk berjaga-jaga, aku lakukan semua revisi yang disarankan. Kadang aku dengar saran berbeda, jadi aku membuat beberapa versi dan meminta pengawasku memutuskan yang terbaik. Atau saat diskusi kerja, aku bahas dengan mereka dan memutuskannya bersama. Takut bertanggung jawab bila salah. Iya. Kupikir pengawasku dan mayoritas mereka yang buat keputusan ini. Ini pendapat mayoritas, jadi harusnya tak ada masalah besar. Ini cara yang paling aman pada saat itu. Jika nanti terjadi kesalahan, itu bukan tanggung jawabku sendiri. Kadang, aku terima banyak saran dan tak yakin bagaimana merevisinya. Jadi kuhubungi pengawasku, minta bantuannya memutuskan. Kadang aku mendengar banyak nasihat dan akhirnya tak tahu harus bagaimana, yang berarti aku sangat tak efisien. Saat diskusi, permintaanku begitu banyak, agar mereka membantuku memutuskan di antara berbagai saran. Menyita waktu mereka dan memperlambat kemajuan pekerjaan. Suatu kali, aku membuat latar belakang video. Harus mencerminkan derita manusia hidup dalam dosa. Jadi kubuat gambar bernada gelap, bercahaya suram. Mereka berpikir itu terlalu gelap dan tak menarik, dan menyarankan gambarnya dicerahkan, ditambahkan efek cahaya. Aku ragu dengan saran dari mereka. Mengingat temanya, gambar terlalu cerah tak sesuai suasana orang hidup dalam kegelapan, dan menambah kecerahan akan melanggar hukum objektif. Menurutku saran itu tak masuk akal. Namun kupikir karena ini disarankan beberapa orang, jika tidak kulakukan dan itu memengaruhi video setelah tayang, itu tanggung jawabku. Saat memutar otak, kulihat pemimpin juga menyetujui revisi itu, jadi aku mulai berkompromi. Jika kuajukan pandanganku dan tidak setuju revisi, orang berpikir aku bersikeras dengan pandanganku. Mereka akan pikir aku berdalih tak mengubahnya karena itu merepotkan. Jadi, kuputuskan untuk mengubahnya. Jika ada masalah, itu bukan tanggung jawabku sendiri, karena perubahan itu adalah saran mereka. Aku jelas merasa perubahan ini tidak pantas, tapi tetap menghabiskan waktu mengubah gambar itu. Aku terkejut saat setelah selesai,
Pengawas mengevaluasinya dengan prinsip dan efek yang relevan. Berkata itu tidak realistis dan aku harus mengubahnya. Dia juga bilang aku pasif dalam tugas belakangan, tak punya opini pada saran orang, dan menghambat kemajuan pekerjaan. Lalu dia minta aku merenungkan diri. Setelah itu, aku lama tak bisa tenangkan diri dan merasa bersalah. Butuh banyak waktu mengubah gambar itu, dan kini harus mengembalikan ke semula. Itu menunda kemajuan pekerjaan. Benar. Aku sadar selama ini, tiap kali ada berbagai saran, aku sebenarnya punya pendapat sendiri. Tapi agar tak dibilang congkak, aku urungkan pendapatku. Saat hadapi ketidakpastian, aku tak mencari prinsip kebenaran, menunggu orang lain putuskan untukku, dan melakukannya menurut perintah mereka. Tindakanku yang terlalu pasif ini menghambat pekerjaan rumah Tuhan. Aku berdoa di hadapan Tuhan, mohon membimbingku dalam perenungan. Lalu, aku menonton video pembacaan firman Tuhan. Mari kita tonton. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, mereka yang mampu melaksanakan tugas di rumah Tuhan haruslah orang-orang yang terbeban untuk pekerjaan gereja, yang bertanggung jawab, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran, yang menderita dan membayar harga. Kekurangan dalam area-area ini berarti tidak layak untuk melaksanakan tugas dan tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan tugas. Ada banyak orang yang takut memikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Ketakutan mereka terwujud dalam 3 cara utama. Yang pertama, mereka memilih tugas yang tidak menuntut tanggung jawab. Jika seorang pemimpin gereja mengatur agar mereka melaksanakan sebuah tugas, mereka pertama-tama bertanya, apakah mereka harus bertanggung jawab untuk itu? Jika harus bertanggung jawab, mereka tidak mau menerimanya. Jika tugas itu tidak menuntut mereka untuk bertanggung jawab, mereka menerimanya dengan enggan, tetapi tetap harus melihat apakah pekerjaan itu melelahkan, menyusahkan atau tidak. Dan sekalipun mereka menerima tugas itu dengan enggan, mereka tidak termotivasi untuk melaksanakannya dengan baik, tetap memilih bersikap sembrono dan asal-asalan. Kenyamanan, tidak bekerja keras, dan tidak ada kesulitan fisik. Inilah prinsip mereka. Yang kedua, ketika kesulitan menimpa mereka atau mereka menghadapi masalah, upaya pertama mereka adalah melaporkannya kepada pemimpin dan meminta pemimpin untuk menangani dan menyelesaikannya dengan harapan dia dapat membuat mereka merasa tenang dan santai. Mereka tidak peduli bagaimana pemimpin menangani masalah ini dan tidak memedulikan hal ini. Selama mereka tidak harus mempertanggungjawabkannya, maka semuanya baik-baik saja bagi mereka. Apakah pelaksanaan tugas seperti itu setia kepada Tuhan? Ini disebut mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain, pengabaian terhadap tugas, malas. Semua hanya bicara tanpa melakukan apapun yang nyata. Mereka berkata, "Jika ini adalah tugasku yang harus kutangani, bagaimana jika akhirnya aku melakukan kesalahan?" Begitu mereka menyelidiki masalah ini, bukankah aku yang akhirnya akan memikul tanggung jawab? Bukankah aku orang pertama yang harus bertanggung jawab untuk itu? Inilah yang mereka khawatirkan. Namun, apakah engkau percaya bahwa Tuhan dapat menyelidiki semua hal ini? Semua orang melakukan kesalahan. Jika seseorang yang niatnya benar belum punya pengalaman dan belum pernah menangani hal semacam itu sebelumnya, tetapi mereka telah melakukan yang terbaik,
itu terlihat oleh Tuhan. Engkau harus percaya bahwa Tuhan memeriksa segala sesuatu dan hati manusia. Jika orang bahkan tidak mempercayai hal ini, bukankah mereka adalah orang tidak percaya? Apa gunanya orang semacam itu melaksanakan tugas? Ada satu cara lagi di mana ketakutan seseorang untuk mengambil tanggung jawab terwujud. Ketika mereka melaksanakan tugas mereka, beberapa orang hanya melakukan sedikit pekerjaan yang remeh dan sederhana, pekerjaan yang tidak memerlukan tanggung jawab. Pekerjaan yang mengandung kesulitan dan memerlukan tanggung jawab, mereka lemparkan kepada orang lain, dan jika terjadi kesalahan, mereka melemparkan kesalahan kepada orang-orang itu dan menjauhkan diri mereka dari masalah. Ketika para pemimpin gereja melihat bahwa mereka tidak bertanggung jawab, mereka dengan sabar memberikan bantuan atau memangkas dan menangani mereka agar mereka mampu memikul tanggung jawab, tetapi mereka tetap tidak mau bertanggung jawab dan mereka berpikir, tugas ini sulit dilakukan dengan baik. Aku harus bertanggung jawab jika ada sesuatu yang salah dan aku mungkin bahkan akan dikeluarkan dan disingkirkan, lalu tamatlah riwayatku. Sikap macam apa ini? Jika engkau tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasmu, bagaimana engkau mampu melaksanakan tugasmu dengan baik? Orang yang tidak sungguh-sungguh mengorbankan diri untuk Tuhan tidak mampu melaksanakan tugas apapun dengan baik, dan orang yang takut memikul tanggung jawab hanya akan menunda segala sesuatu ketika mereka melaksanakan tugas mereka. Orang-orang semacam itu tidak dapat dipercaya atau diandalkan. Mereka hanya melaksanakan tugas mereka untuk mendapatkan makanan di mulut mereka. Haruskah pengemis semacam ini disingkirkan? Harus. Rumah Tuhan tidak akan pernah menginginkan orang-orang semacam itu. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkap keadaanku. Ku renungkan kinerja tugasku selama ini. Saat menerima banyak nasihat, aku tahu beberapa tidak pantas. Sebagian tak sesuai prinsip, beberapa tak perlu. Aku takut tidak mendengarkan nasihat orang, karena jika ada kesalahan, aku harus menanggungnya sendirian. Aku juga takut mempertahankan pandanganku, akan memberi kesan aku congkak dan tak bisa terima kebenaran. Jadi, kuturuti selera dan pendapat semua orang, membuat perubahan yang disarankan orang. Bahkan, terus revisi dengan banyak versi, lalu menunggu pengawas dan saudara-saudari memutuskan. Aku tak pernah cari prinsip kebenaran atau memutuskan karena takut disalahkan. Kupikir cara ini lebih aman, karena jika itu keputusan kelompok, kecil peluang terjadi masalah. Dan jika ada masalah, aku tak akan sendirian. Dari luar, aku sibuk dengan tugasku juga melindungi pekerjaan gereja. Tapi sebenarnya, aku memikirkan kepentinganku. Aku memikirkan cara melindungi diri dan hindari tanggung jawab. Bukankah aku hanya bermuslihat? Bekerja seperti ini cuma mengerahkan tenagaku dan melakukan yang diperintahkan. Tak pernah khawatir atau pusing. Tak bertanggung jawab dan tak memikirkan kepentingan gereja. Aku sungguh tak berkemanusiaan. Mereka yang tulus menjalankan tugas, memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Saat dapat masalah yang tak dimengerti, mereka mencari kehendak Tuhan dan prinsip kebenaran, serta sehati dengan Tuhan dalam tugas mereka. Namun aku sungguh tidak tulus dan masa bodoh dalam tugasku. Aku seperti upahan, cuma tunggu perintah untuk bekerja. Tak berusaha selesaikan masalah dengan prinsip. Bekerja seperti ini tak ada hubungannya dengan Tuhan atau kebenaran.
hanya bekerja sekenanya, bahkan bukan aksi pelayanan. Benar. Bekerja dengan upaya minim tanpa cari prinsip kebenaran. Seperti orang tidak percaya yang bekerja untuk atasan. Tuhan tidak setuju kita bekerja seperti itu. Benar. Aku teringat kutipan firman Tuhan. Standar apa yang dipakai untuk menilai perbuatan seseorang itu baik atau buruk? Itu tergantung pada apakah engkau, dalam pemikiran, ungkapan, dan tindakanmu, memiliki kesaksian dalam hal menerapkan kebenaran dan hidup dalam kenyataannya. Jika engkau tidak memiliki kenyataan ini atau tidak hidup di dalamnya, engkau pastilah seorang pelaku kejahatan. Bagaimana Tuhan memandang pelaku kejahatan? Buah pemikiranmu dan tindakan lahiriahmu tidak menjadi kesaksian untuk Tuhan, juga tidak mempermalukan atau mengalahkan iblis. Justru sebaliknya, semua itu penuh tanda yang mempermalukan Tuhan. Kau tak bersaksi bagi Tuhan, juga tak mengorbankan dirimu, ataupun memenuhi tanggung jawabmu pada Tuhan. Engkau bertindak demi diri sendiri. Apa arti dari demi diri sendiri? Artinya demi iblis. Karena itu, pada akhirnya Tuhan berkata, "Pergilah daripadaku, engkau pelaku kejahatan." Di mata Tuhan, kau belum berbuat baik, tapi telah lakukan kejahatan. Alih-alih dapat perkenanan Tuhan, engkau akan dikutuk. Apa yang ingin diperoleh orang seperti ini? Bukankah kepercayaan seperti itu akhirnya akan percuma? Amin. Amin. Firman Tuhan membuatku paham. Dia mengamati hati semua orang. Dia tak lihat sebanyak apa pekerjaan atau penderitaan kita. Namun, apakah niat dalam bertugas adalah demi Tuhan atau pribadi? Dan apa mereka punya kesaksian menerapkan kebenaran dalam bertugas? Jika selalu berusaha memuaskan diri dalam tugas, ini adalah kejahatan di mata Tuhan dan Tuhan membencinya. Dari firman Tuhan, aku tahu pikiranku saat bekerja adalah demi diriku. Untuk menghindari tanggung jawab, berapapun waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki masalah tak relevan itu, aku revisi gambar berulang kali. Aku menentang kemauanku untuk membuat revisi yang tak pantas, sehingga videonya bertambah buruk. Aku menghambat pekerjaan gereja, tapi tidak pernah merasa khawatir. Juga tak kerja lebih efisien mencari kebenaran. Aku hanya bekerja sekenanya saja. Kupikir, asal revisi selesai dan semua setuju. Sifatku yang tak bertanggung jawab, tak bisa disebut melakukan tugas. Itu tidak berbuat perbuatan baik, itu kejahatan. Ini masa penting bagi gereja untuk menyebarkan Injil, dan video ini harus segera disebarluaskan secara daring. Namun karena watak jelekku, aku mengulangi pekerjaan dan menunda pengunggahan. Untuk lindungi kepentinganku, aku jadi penghambat pekerjaan gereja. Aku seperti hamba iblis dan mengganggu pekerjaan gereja. Setelah menyadari ini, aku jadi takut. Aku segera berdoa, minta bimbingannya agar mengubah sikapku terhadap tugas dan memperbaiki watak jelekku. Setelahnya, saat bertemu perbedaan saran, aku langsung berdoa pada Tuhan dan menganalisis perubahan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, lalu memikirkan cara meningkatkan efisiensiku. Untuk saran perubahan yang tak perlu, aku beri pendapatku dengan prinsip yang kupahami, mencari dan bersekutu dengan semua. Lalu sebagian pendapatku diterima. Itu bagus. Menerapkan ini membuatku lebih efisien dalam tugas. Syukur kepada Tuhan, mencari kebenaran dan sesuai prinsip, kerja kita jadi makin baik dan efisien. Benar. Kupikir aku sudah berubah. Tapi saat waktu mengambil tanggung jawab tiba, aku mulai pasif lagi. Suatu kali, aku membuat video vignette. Dan semua berpendapat berbeda soal detail gambarnya. Setelah berdiskusi, masih belum diputuskan cara mengubahnya. Cukup lama menemui kebuntuan.
Sebenarnya, aku tahu untuk vignette asalkan terlihat bagus. Proporsi karakter dan gambarnya sesuai realitas, tidak perlu pikirkan detail. Namun, setelah dengar banyak saran, aku tak tahu harus bagaimana. Jika mengubah sesuatu dengan ideku, bagaimana jika ada masalah setelah videonya diunggah? Itu akan jadi tanggung jawabku. Aku takut untuk bertanggung jawab. Jadi aku membuat banyak versi dari saran semua orang. Dan menunggu semua beri keputusan. Tapi tak ada yang memberiku jawaban yang jelas. Hari demi hari berlalu, aku makin cemas. Bukankah kemajuan video jadi terhambat? Aku sangat khawatir. Jadi aku bertanya sendiri, mengapa begitu sulit membuat keputusan? Kenapa rasanya tanganku terikat dan sulit dilepaskan? Aku berdoa di hadapan Tuhan untuk mencari, memintanya membimbing perenungan diri. Lalu, aku membaca firman Tuhan. Mari kita lihat videonya. Bagus. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Engkau harus menjadi orang yang jujur. Engkau harus memiliki rasa tanggung jawab ketika menghadapi masalah, dan engkau harus menemukan cara untuk mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah. Jangan menjadi orang yang curang. Jika engkau melalaikan tanggung jawab dan tidak mau terlibat ketika masalah muncul, bahkan orang tidak percaya akan mengutukmu. Apa kau kira rumah Tuhan tidak akan mengutukmu? Umat pilihan Tuhan membenci dan menolak perilaku seperti itu. Tuhan mencintai orang yang jujur, tetapi membenci orang yang curang dan licik. Jika engkau bertindak sebagai orang yang curang dan berusaha melakukan tipu muslihat, bukankah Tuhan akan membencimu? Akankah rumah Tuhan membiarkanmu lolos begitu saja? Cepat atau lambat, engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Tuhan menyukai orang yang jujur dan tidak menyukai orang yang curang. Semua orang harus memahami hal ini dengan jelas dan berhentilah menjadi bingung dan melakukan hal-hal bodoh. Ketidaktahuan sesaat dapat dimengerti, tetapi sama sekali menolak untuk menerima kebenaran berarti dengan keras kepala menolak untuk berubah. Orang yang jujur dapat memikul tanggung jawab. Mereka tidak memikirkan keuntungan dan kerugian mereka sendiri, melainkan melindungi pekerjaan dan kepentingan rumah Tuhan. Mereka memiliki hati yang baik dan jujur, seperti sebuah mangkuk berisi air jernih yang dapat orang lihat dasarnya dalam sekilas pandang. Juga ada transparansi dalam tindakan mereka. Orang yang curang selalu melakukan tipu muslihat, selalu menyamarkan segala sesuatu, menyembunyikan, dan mengemas diri mereka dengan begitu rapat, sehingga tak seorang pun mengetahui diri mereka yang sebenarnya. Orang tidak dapat mengetahui pemikiran terdalammu yang sebenarnya, tetapi Tuhan dapat melihat hal-hal terdalam di lubuk hatimu. Jika Tuhan melihat bahwa engkau bukan orang yang jujur, bahwa engkau licik, bahwa engkau tidak pernah menerima kebenaran, bahwa engkau selalu berusaha untuk menipunya, dan engkau tidak menyerahkan hatimu kepadanya, maka Tuhan tidak akan mengasihimu, Dia akan membenci dan meninggalkanmu. Semua orang makmur di antara orang-orang tidak percaya, orang-orang yang fasih berbicara dan cerdas, orang macam apakah mereka? Apakah ini jelas bagimu? Apa esensi mereka? Dapat dikatakan bahwa mereka semua luar biasa cerdik, sangat licik dan licin. Mereka adalah benar-benar iblis si setan. Dapatkah Tuhan menyelamatkan orang seperti ini?
Tidak ada yang lebih Tuhan benci selain setan-setan ini. Orang-orang yang licik dan curang. Tuhan sama sekali tidak akan menyelamatkan orang-orang seperti itu. Jadi apapun yang engkau lakukan, jangan menjadi orang semacam ini. Mereka yang selalu bersikap waspada dan memikirkan segala segi dalam ucapan mereka, yang melihat ke arah mana angin bertiup dan licik dalam menangani urusan mereka. Kuberitahukan kepadamu, Tuhan paling benci orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti ini tidak dapat ditebus. Ketika orang-orang bersikap licik dan curang, sebagus apapun perkataan mereka, tetap saja itu adalah kebohongan yang menipu. Semakin bagus kata-kata mereka, semakin mereka adalah iblis si setan. Oleh karena itu, inilah jenis orang yang paling Tuhan benci. Bagaimana menurutmu? Orang yang licik, pandai berbohong, pintar bicara. Dapatkah mereka menerima pekerjaan Roh Kudus? Dapatkah mereka menerima penerangan dan pencerahan dari Roh Kudus? Sama sekali tidak. Bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang licik dan curang? Dia menolak mereka, dia mengesampingkan mereka dan tidak memedulikan mereka. Dia menganggap mereka sekelas dengan hewan. Di mata Tuhan, orang-orang seperti itu hanya mengenakan kulit manusia. Pada dasarnya, mereka adalah sejenis iblis si setan. Mereka adalah mayat berjalan, dan Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan mereka. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkap keadaanku. Aku selalu ragu saat ada banyak saran, takut bertanggung jawab, dan selalu melindungi diri. Karena dikendalikan racun iblis, perjuangkan dirimu sendiri. Lindungi diri, jangan mau disalahkan, dan hukum tak berlaku jika semua melanggar. Saat menghadapi banyak saran, aku punya pendapat, tapi tak kuutarakan. Lalu bersikeras ikuti saran orang lain. Agar tak bertanggung jawab bila ada masalah, dan aku tak akan ditangani. Dari luar, aku tampak terima nasihat orang. Bisa menerima dan menerapkannya. Mengesankan aku bisa terima kebenaran. Sebenarnya, di balik ini ada niat jahat, licik, dan tercelaku. Aku merenungkan sikapku selama ini. Setiap bertanggung jawab atas sesuatu, aku memikirkan diri sendiri. Kadang saat orang bermasalah dan minta nasihat, aku akan menebak pikiran dan pendapat mereka. Jika itu sejalan dengan pendapatku, aku pakai sebagai dasar dan menambahkan saranku sendiri. Tapi jika pendapatnya berbeda, aku tak mau berbagi. Karena takut jika aku salah dan ada masalah, aku harus bertanggung jawab. Jadi aku hanya bicara asal dan tak serius. Kulihat hidup dengan filosofi iblis ini membuatku sangat licik. Aku tak pernah bisa kemukakan jelas sudut pandangku, tidak punya prinsip. Caraku bicara membingungkan orang, serta membuat pandanganku sulit dipahami. Aku bahkan berpikir cara ini lebih pintar, agar tak menanggung akibat. Aku tidak akan ditangani dan diberhentikan. Aku tak tahu bahwa aku memperdaya Tuhan dan para saudara-saudariku bahwa aku orang paling licik. Aku membuat Tuhan benci. Tuhan tidak menyelamatkan orang sepertiku. Meski bisa menipu saudara-saudari, Tuhan mengamati hatiku. Jika terus menipu Tuhan, kerja tak bertanggung jawab, hanya bekerja sekenanya, dan menolak fokus mencari prinsip, aku tak akan mendapatkan kebenaran. Aku pasti akan tersingkir. Iya, aku tak sadar akibatnya sangat serius. Benar. Kulihat aku terlalu percaya diri, sangat bodoh. Baru setelah sadar, aku mulai merasa takut. Aku ingin bertobat kepada Tuhan. Tak bisa terus begini. Benar. Lalu,
Aku membaca kutipan firman Tuhan. Di rumah Tuhan, engkau harus memahami prinsip dari setiap tugas. Mampu menerapkan kebenaran berarti bertindak berdasarkan prinsip. Jika ada hal yang tak jelas atau kau tak tahu harus bagaimana, gunakan persekutuan untuk capai permufakatan. Tentukan apa yang paling bermanfaat bagi pekerjaan gereja dan saudara-saudari dan lakukanlah. Jangan terikat aturan, jangan menunda. Jangan menunggu, jangan jadi pengamat pasif. Jika kau selalu mengamati, tak pernah punya pendapatmu sendiri, selalu menunggu keputusan orang sebelum bertindak, ketika tak seorang pun mengambil keputusan, engkau bersantai dan menunggu. Maka apa akibatnya nanti? Akibatnya pekerjaanmu kacau dan tak menyelesaikan apapun. Jika itu hal yang jelas bagimu dan semua orang bilang tak apa dan menyetujuinya, maka ini harus dilakukan. Pasti ini bimbingan Tuhan, maka kau harus lakukan. Jangan takut bertanggung jawab atau takut menyinggung orang atau takut pada akibatnya. Jika orang tak lakukan karya nyata, tapi selalu bersandiwara, takut bertanggung jawab, dan tak lakukan karya nyata, itu tandanya mereka punya rencana jahat. Tidak adil jika ingin nikmati kasih karunia dan berkat Tuhan, tapi tidak berkarya. Tuhan paling benci orang yang penuh tipu daya. Apapun yang kau pikirkan, jika tak menerapkan kebenaran, tidak punya kesetiaan, selalu punya pertimbangan, pemikiran, dan idemu sendiri, Tuhan melihat hal-hal ini, Tuhan tahu. Apa menurutmu Tuhan tidak tahu? Engkau sangat bodoh. Dan jika engkau tidak segera bertobat, engkau akan kehilangan pekerjaan Tuhan. Ada satu lagi. Boleh aku membacanya? Tentu. Ini. Apa ungkapan dari orang jujur? Pertama, tidak punya keraguan tentang firman Tuhan. Ini adalah ungkapan kejujuran. Selain itu, ungkapan terpenting dari orang jujur adalah mencari dan menerapkan kebenaran dalam segala hal. Inilah yang terpenting. Jika engkau memang jujur, tapi selalu mengesampingkan semua firman Tuhan dan melakukan sesuatu sesukamu, apa ini ungkapan dari orang jujur? Kau berkata, kualitasku rendah, tapi aku punya hati jujur. Namun saat menerima tugas, kau takut menderita atau kau akan bersalah jika dikerjakan buruk, lalu kau menghindar, kau berikan kepada orang lain. Apakah ini ekspresi dari orang jujur? Jelas sekali, itu bukanlah hal yang benar. Bagaimanakah seharusnya orang yang jujur bersikap? Menerima dan taat, kemudian mengabdikan diri sepenuhnya dalam tugas, berusaha memuaskan kehendak Tuhan. Ini diungkapkan dalam beberapa cara. Salah satunya, engkau harus menerima tugasmu dengan hati yang jujur. Tidak memikirkan kepentingan daging atau bersikap setengah hati. Jangan berencana cari untung. Inilah ungkapan kejujuran itu. Cara lainnya adalah melakukan tugasmu dengan segenap hati, lakukan segala sesuatu dengan benar, mengerahkan segenap hati dan kasihmu dalam tugasmu untuk memuaskan Tuhan. Inilah yang harus diungkapkan orang jujur dalam tugas mereka. Amin. Amin. Dari firman Tuhan kulihat, Tuhan mengasihi orang jujur. Tak masalah meski bodoh dan berkualitas rendah. Kuncinya punya hati yang benar dan jujur, tidak menyimpan pendapat, membicarakan yang kau pikirkan. Bila tidak paham, bersekutulah dengan orang lain, bertindak sesuai prinsip dan yang bermanfaat bagi pekerjaan gereja. Dan setia dalam tugasmu, lakukanlah ini, Tuhan pun puas. Iya. Tuhan mengamati hati manusia jika kita berusaha yang terbaik, meski kadang membuat salah, karena tidak memahami kebenaran, masih ada pelajaran yang bisa dipetik. Selama bisa terima kebenaran, mencarinya, dan selesaikan masalah, kedepannya akan makin sedikit menyimpang. Secara bertahap menguasai prinsip dan bekerja dengan baik. Gereja tidak menghukum orang dan minta pertanggungjawaban atas satu kesalahan. Itu benar sekali. Setelah memahami ini, aku merasa jauh lebih lega. Lalu, aku bersekutu dengan seorang saudari tentang keadaanku sekarang.
Dia membantuku dengan sabar. Lewat pencarian dan persekutuan, aku mengubah pandangan keliru yang selalu kuyakini selama ini. Sebelumnya, aku selalu khawatir jika tak menerima nasihat orang lain, lalu memberi pendapat berbeda. Orang akan berpikir aku ini angkuh, tak menerima kebenaran. Sebenarnya, aku tak bisa bedakan antara keangkuhan dan menjunjung prinsip. Menjunjung prinsip berarti mencari kebenaran, menentukan penerapan yang sesuai dengan prinsip dan melindungi kepentingan gereja, terus menjunjungnya dan tidak berkompromi saat orang lain keberatan. Meskipun dari luar terlihat mirip dengan kecongkakan, itulah menjunjung kebenaran, itu positif. Sedang keangkuhan selalu merasa lebih unggul, meyakini pendapat dan ide sendiri benar. Saat orang lain mengemukakan sudut pandang berbeda, dia teguh pada pendirian tanpa cari perenungan. Dan bersikeras yang salah itu benar. Semua pendapat ini dari penilaian mereka sendiri, tak punya dasar prinsip. Meskipun begitu, mereka mau orang mendengarkannya. Inilah watak jahat, manifestasi keangkuhan. Aku teringat mereka yang dipecat sebelumnya. Bersikeras semua berjalan sesuai mau mereka. Tidak menganggap serius saran dari rekan mereka atau merenungkannya. Selalu perjuangkan pandangan sendiri, tak mau memperbaikinya. Hal yang mereka desak tak pernah sejalan dengan prinsip. Hanya pemikiran preferensi pribadi. Inilah perwujudan keangkuhan. Saat mendengar banyak pendapat, aku merasa beberapa saran tidak pantas. Tapi jika aku bisa mengutarakan pandanganku sesuai prinsip, ini bukan keangkuhan, tapi menjunjung kebenaran. Kadang saat tak paham masalah atau tak bisa mencernanya, jika aku bisa ungkap pendapatku dan bersekutu dengan orang lain, ini bukan aku bersikeras ikut caraku. Itu adalah mencari tahu prinsip sebelum bertindak. Bersikap serius, bertanggung jawab. Memahami kebenaran ini, aku merasa sangat lega. Syukur kepada Tuhan. Dari persekutuan ini, aku juga paham. Untuk membedakan menjunjung prinsip dan sifat angkuh, kita harus bedakan apakah pendapat kita sesuai kebenaran. Jika benar, maka kita harus menjunjung prinsip kebenaran. Jika bersikeras dengan hal absurd tak sesuai kebenaran, kita adalah angkuh. Benar. Lalu, saat menerima banyak saran dalam tugasku, aku minta ketenangan pada Tuhan dan mencari kebenaran yang relevan. Lalu mengevaluasi apa revisi itu perlu. Aku juga berinisiatif memakai ideku untuk berdiskusi. Suatu kali, aku menyelesaikan gambar latar belakang video. Pemimpinku bilang warnanya tidak cocok dan menyarankan mengubahnya. Kupikir, jika aku membuat perubahan ini, itu akan makan waktu. Pasti akan menunda pengunggahan video. Ini bukan masalah prinsip. Hanya pilihan pribadi, jadi tak perlu mengubah. Namun, jika tidak mengubah, akankah pemimpin merasa aku angkuh dan tak bisa terima saran? Saat mulai ragu lagi, aku berdoa ke hadapan Tuhan, memohon membimbingku menerapkan sesuai prinsip. Setelah berdoa, aku dapat beberapa bahan referensi, lalu bekerja dengan pemimpin dan pengawasku untuk mencari prinsip. Kami bertukar pemahaman dan pandangan. Setelah itu, pemimpin dan pengawas setuju dengan sudut pandangku, dan video itu segera tayang. Itu luar biasa. Aku merasa sangat bahagia. Merenungkan pengalamanku di masa ini, mencari aman dan tak bertanggung jawab, aku kekang diriku dalam tugas dengan kecemasan. Hidup seperti itu melelahkan dan sangat tidak efektif. Namun, saat paham kehendak Tuhan dan menerapkan sesuai kebenaran, masalah mudah dipecahkan. Tugasku terasa lebih mudah. Benar. Setelah pengalaman ini, aku sungguh merasa hidup dengan filosofi iblis hanya membuat orang makin licik, tidak layak dipercaya, dan memuakan Tuhan. Benar.
Dengan menerapkan kebenaran dan bekerja dengan prinsip kebenaran, engkau akan diberkati. Jika melakukan ini, kau akan dapat kedamaian dan sukacita sejati. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu menunjukkanku jalan penerapan.